Halo Koreans, selamat datang kembali di sini Arsenin Himaka atau Arsenik volume 6. Buat pendengar setia Koreans, mungkin udah gak asing sama aku ya. Yap, kenalin aku Bintang dari Kimia Unpad angkatan 2024 sebagai podcaster satu nih. Dan di sini juga aku gak sendirian dan aku ditemenin sama temen aku. Boleh dong Kang, kenalan dirinya dulu. Hai Koreans, aku Surung dari Kimia Unpad angkatan 2024 sebagai podcaster 2. Gimana nih kabarnya Koreans pada hari ini? Semoga selalu semangat dan selalu bahagia selalu ya. Amin, amin, amin. Nah, yang menarik di Arsenik volume 6 ini, kita hadir dengan tema yang berbeda nih Koreans. Dan cukup reflektif. Kita bakal ngobrolin tentang pendidikan tapi bukan dari sisi ujian, nilai, atau laporan praktikum. Bener banget nih Kang. Kali ini kita akan ngobrol dari sisi expertnya nih yang udah mengalami banyak pengalaman. Maka dari itu, Arsenik kali ini berjudul Beyond the Classroom. Cerita tantangan dan inspirasi dari dua dunia pendidikan nih. Karena belajar itu nggak selalu mengenai buku, papan tulis, tapi juga tentang bagaimana kita bertumbuh dari pengalaman hidup, tantangan, maupun dari kesalahan kita sendiri gitu. Nah, bener banget nih Kang. Betul. Nah, dan lebih spesialnya lagi nih Koreans, kita bakal ngobrol bareng narasumber yang keren banget nih. Beliau nggak cuma punya pengalaman sebagai dosen dan peneliti di bidang kimia analitik, tapi juga pernah menempuh studi lanjut di Jepang. Keren banget kan? Betul, keren banget nih Kang Bintang. Pasti banyak cerita menarik nih. Dan mulai dari adaptasi budaya, perbedaan cara belajar, sampai etika riset dan tantangan mahasiswa zaman sekarang. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Irham. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Puji Pak. Tuhan. Syukurlah. Alhamdulillah ya Pak. Betul. Oke Pak, mungkin sebagai awalan nih di podcast kita kali ini, saya dan teman-teman Koreans dan Surung juga pasti penasaran. Kita bakal mulai dari bagaimana Bapak bisa akhirnya terjun mendalami di dunia kimia, sampai fokus nih di bidang kimia analitik nih Pak. Apakah awalnya itu Bapak emang udah niat, udah pengen banget nih untuk terjun di kimia, khususnya di kimia analitik, atau semacam kayak Bapak gak sengaja nih terjun di kimia analitik, tapi alhamdulillah sekarang jadi disyukuri banget masuk di kimia analitik. Gimana Pak? Ya, sebenarnya kalau masuk kimia ya, jadi memang semenjak saya SMA itu saya suka pelajaran kimia ya, terutama waktu itu dari kelas 2. Jadi saya ada di sini itu udah by design. Itu yang kita itu by design ya. Jadi nggak salah-salah atau nggak kecemplung gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga sebenarnya, kecemplung ya nggak apa-apa, itu namanya takdir. Tapi memang dari dulu sebenarnya saya mau jadi guru ya, gitu ya. Waktu itu saya mau jadi guru, tapi kecemplungnya ternyata masuknya ke kimia ya, kimia sarjana ya waktu itu ya, saya S1 kimia. Dan kenapa sih suka sama kimia gitu ya, misalkan kenapa pengen menggeluti kimia gitu, kadang-kadang hal yang kita cintai itu yang paling benar biasanya udah tahu kan, gak ada alasannya Iya, gitu. benar. Betul. Setuju, Gitu ya. setuju. Kalau apa ada zaman sekarang kan gitu, bagaimana kamu tahu kamu mencintai aku gitu, gak ada alasannya gitu ya. Jadi kita juga sebenarnya nggak perlu, di satu sisi nggak perlu terlalu rasional juga atas kita Iya, suka benar. sesuatu Betul, gitu betul. ya. Waktu itu saya suka kimia, waktu itu sebenarnya mungkin terinspirasi dari guru kimia saya waktu SMA ya. Itu gurunya sama. ya gurunya galak waktu itu. Waduh. Kayak terinspirasi gitu. Gitu artinya strict tapi ya membuat kita termotivasi. Benar, gitu. benar. Setelahnya saya masuk kimia waktu itu ya. Setelah saya masuk kimia itu memang cita-cita saya berubah gitu ya. Jadi pengen jadi dosen gitu. Wah. Karena nggak bisa jadi guru sebenarnya Iya, kan, kalau mau betul. jadi guru itu harus masuk ke IKIP ya, Iya, contohnya betul. UNJ, UPI gitu. Waktu itu saya kecemplungnya di UI waktu itu. Cemplung. Kecemplungnya di UI waktu itu. Jadi ya mau nggak mau kita mimpinya berubah gitu, berubah menjadi pengajar di universitas gitu ya, termasuk jadi peneliti. Ternyata tapi lambat laun saya ternyata lebih tertarik jadi peneliti gitu. Ternyata jadi peneliti menarik juga, walaupun jadi pengajar itu tanggung jawab ya. Nah, Iya. seperti itu. Dan kenapa kimia analitik itu juga sebenarnya nggak ada alasan ya gitu ya. Waktu itu saya lagi dengar dosen presentasi dan sebagainya, dulu saya tertarik sekali dengan bidang fotokatalitik gitu ya. Ternyata itu dosennya itu adalah dosen kimia analitik. Dan sama waktu semester 2 pelajaran dasar-dasar analisis ya, seperti yang kalian saya ajarin itu DDAK itu dosennya satu waktu itu strict sekali juga gitu ya, profesor yang merupakan angkatan pertama kimia UI waktu itu. Udah cukup senior sekali ya, itu strict. Dan memang saya senangnya yang strict gitu. Terus ternyata menarik, dan akhirnya ya saya dari semester 2 itu udah jelas pengen jadi dosen kimia analitik gitu ya. Mungkin kalau yang udah pernah saya ceritain mah tahu gitu ya. Iya, Tapi iya. ya by design gitu ya. Iya, Sejak keren, dari keren. sini kita itu by design gitu. Jadi memang sudah minat sejak awal gitu, alhamdulillah. Wah.
Keren Pak. Betul. Jadi kayak udah emang dari semester 2 ini udah ada impian buat di kimia analitik ya Pak. Betul, memang dari semester 2 saya bahkan cita-cita saya waktu semester 2 bukannya TA-nya pengen di analitik, bukan gitu. Saya pengen jadi dosen kimia analitik. Wah, sangat lebih jauh menarik. lagi. Wah, langsung sangat luar biasa. Dosen kimia analitik aja deh gitu. Wah, Buat teman-teman semester 2 nih kayaknya udah boleh nentuin nih. betul. Bisa lah. Betul Saya banget. sedikit ekstrim sih contohnya. Nggak banyak lah. Betul banget. Wah, berarti dari pengalaman Pak Ilham sendiri kita banyak belajar nih teman-teman, bahwasanya kita tuh bisa ngelihat contoh dari guru SMA dan juga dilihat dari dosen-dosen yang mengajar kita nih sebagai panutan kita untuk kedepannya mau jadi apa, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Nah, mungkin tadi sempat disinggung kalau Bapak itu sempat melanjutkan studi lanjut di Jepang nih. Saya mau tanya Pak, apakah ada hal yang terasa berbeda budaya akademik di Jepang dengan di sini? Dan waktu pertama kali pas Bapak adaptasi, apakah ada momen lucu atau kultur shock yang sampai sekarang masih keinget gitu Bapak? Oke, perbedaan ya gitu ya. Kalau Betul. masalah culture itu pasti berbeda ya. Nggak usah jauh-jauh dengan Indonesia dengan Jepang gitu ya. Saya orang Jakarta dengan budaya Sunda aja beda jauh gitu ya. Kamu Betul. orang Batak masuk ke sini pasti beda jauh gitu ya. Misalkan Iya. gitu, apalagi ya beda lah gitu ya. Itu culture dan perbedaan mah pasti ada ya. Itu Iya, bagaimana betul. kita mendalaminya. Kalau dari atasan bilang kalau saya itu biasanya baik dalam beradaptasi gitu. Jadi kita kemampuan beradaptasi itu penting ya, fleksibilitas. Betul. Kemampuan beradaptasi penting supaya tidak ada yang namanya culture shock gitu ya. Iya. Waktu itu saya culture shock itu malah dari Jepang waktu pulang ke sini sebenarnya. Wah. Itu lebih culture shock daripada waktu saya kesini ke sana gitu. Oh, iya. Karena itu tadi sebenarnya saya tipenya orangnya sukanya disiplin gitu ya, sukanya tepat waktu gitu ya. Di satu sisi suka main juga gitu. Jadi ketika saya ke Jepang justru saya ngerasa itu lebih cocok gitu ya. Karena orang Jepang itu mereka tepat waktu gitu ya. Iya, Kalau di kita kan telat 5 menit masih cengar-cengir gitu Iya, ya. iya. Kalau di sana janjian dengan dosen gitu telat 1 menit aja dosennya tuh udah nyari gitu. Mana nih dia belum datang nih gitu. Bahkan profesor waktu itu ada profesor dari Italia. Italia juga kan mirip Indonesia ya. Dia jam-jamnya agak-agak ngaret. Waktu saya di Italia bus harusnya datangnya setengah 10 baru datang jam 10. Itu udah biasa. Wah. Gitu tuh dalam 1 menit aja udah nih Profesor Francesco kemana nih belum ada gitu. Itu udah dicariin. Jadi salah satu culture yang nomor 1 dijunjung sekali sama Jepang itu adalah waktu gitu ya. Disiplin waktu ya. Selain disiplin yang lainnya itu disiplin waktu. Kalau buat orang-orang yang nggak suka disiplin ya itu culture shock gitu ya. Iya. Betul. Sebenarnya. Betul. Nah itu yang nomor 1 ya ke masalah culture ya. Kalau misalkan tantangan dari pelajaran sendiri yang jelas adalah nomor 1 bahasa gitu ya. Mau kita kemanapun sama juga ya. Iya, Ketika betul, saya betul. balik lagi ke sini gitu, maneh tos ngartos bahasa Sunda. Tengarti euy. Bisa dia kan. Tiasa ieu mah teu acan tiasanya gitu. Saya juga bukan orang sini Pak. Kan bingung kan saya Oh, belajar iya, dulu iya, bahasa betul. Sunda itu termasuk skill saya beradaptasi gitu. Iya, betul Gitu ya. sekali. Nah, itu penting karena bahasa itu penting karena gini kalau dulu ya ini kita kan semi formal ya gitu. Dan kita semua cowok di sini gitu. Cowok itu biasanya hidupnya agak sedikit lebih sulit ya daripada perempuan. Gitu. Jadi ketika saya datang ke sana gitu, ketika saya belum bisa bahasa Jepang itu ya, saya waktu itu datang tuh berdua dengan junior saya angkatan 2010. Saya itu kan kuliah 2009 ya angkatannya. Dengan teman saya yang 2010 itu cewek gitu ya. Kalau yang mau ngobrol sama dia mah banyak gitu ya, karena dia cewek gitu kan. Jadi orang-orang Jepang tuh berusaha gitu ngomong bahasa Inggris, tapi kan ini ngapain udah cowok lah. Yang cewek pengen ngobrol sama yang cewek, yang cowok pengen ngobrol sama yang cewek, ya kan? Iya gak? Betul, Gitu ya. betul Itu banget, yang betul. kalau misalkan apa benefitnya ngobrol sama dia, apa udah susah, nggak menarik gitu kan. Akhirnya saya di situ selain emang saya juga rada-rada wibu gitu ya, gitu ya. Jadi saya udah belajar bahasa Jepang itu saya cepat belajar bahasa Jepangnya. Jadi ketika saya bisa bahasa Jepang, orang malah mulai ngobrolnya lebih baik sama saya gitu kan, karena yang mother tongue-nya dia gitu. Iya. Jadi setelah 2 tahun saya di Jepang, saya diskusi dengan profesor saya itu udah pakai bahasa Jepang. Dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu sekitar 2 tahun, 2,5 tahun lah. Memang karena saya itu sebenarnya bakatnya bahasa bukan kimia gitu ya. Dulunya saya sebenarnya pilihannya antara kimia kalau nggak sastra Inggris atau sastra Jepang gitu, tapi nggak boleh sama orang tua saya. Oke. Gitu ya. Itu ini juga nanti ini termasuk ke Gen Z. Oke. Nggak boleh sama orang tua saya, kita agak sedikit ini ya. Nggak boleh sama orang tua saya, ya udah saya pilih kimia gitu ya. Gitu ya. Saya
kimia. Akhirnya apa? Asik. Karena saya nurutin orang tua saya, Hmm. gitu ya. Saya tetap dapat kimia, tapi tetap saya tinggal di Jepang selama 7 tahun. Iya. Gitu ya. Kalau misalkan saya dulu sastra Jepang belum tentu tuh saya Iya. punya ke Jepang 7 tahun gitu kan. Jadi Iya, betul, artinya betul. ya walaupun kadang-kadang orang tua suka nyeleneh gitu ya Iya. gitu ke kita ya, tapi ya itu kadang-kadang benar juga gitu. Iya. Gitu ya, orang tua. Jadi kalau culture shock sendiri ya lebih banyak kesulitan di bahasa ya gitu ya. Karena Bahasa. orang Jepang sendiri juga Oke. bahasa Inggrisnya Kurang ya, Pak. kurang gitu ya, Kurang. ada kurang gitu ya. Misalkan Kurang. mereka penulisannya jago gitu, Iya. tapi Oh, ketika iya. ngomong itu nggak percaya diri karena orang Jepang itu mostly introvert. Introvert. Oh, iya. Balik Iya. kan sama kita Iya. kan. Nah, jadi mereka untuk belajar bahasa secara aktif tuh sulit. Kalau kita kan nggak tahu malu ya. Iya. Ngoceh aja terus bahasa Inggris mau apa balatak ya kan Iya. mau berantakan juga kita ngoceh aja. Iya. Itu kelebihan dari kita. Jadi kalau Oke. bahasa itu ya bahasa lah. Kalau Oh. masalah culture sih karena saya juga udah tahu Jepang kayak apa gitu ya. Sebelumnya karena wibu jadi udah tahu gitu ya budaya Jepang, jadi nggak terlalu. Jadi artinya supaya tidak shock ya kita pelajari gitu ke negara Oke. sebelum ke negara tersebut kita ngapain. Oke, berarti intinya itu dari nonton anime pun kita bisa belajar bahasa Jepang, teman-teman. Gitu. Betul. Jadi nonton jangan cuma nonton. Betul, ya, pelajari betul. juga. Jadi pelajarin bahasanya, catet kata-kata yang keluar dari filmnya dan ditekunin aja terus setiap hari. Nanti bakal terbiasa nih kayak Pak Irham sendiri. Wah, keren, keren. Keren. Nah, Pak, aku juga mau nanya nih Pak, waktu Bapak memilih negara untuk studi lanjut itu apakah ada opsi lain selain Jepang atau memang Bapak udah pengen banget nih buat pengen lanjut pendidikan atau studi di Jepang? Oke, ya itu karena hidup saya by design ya. Iya. Saya orangnya itu ya kekeh, dan kalau apa yang saya mau saya Iya. harus berusaha untuk dapatkan gitu ya. Oh, Artinya tapi tidak bernegosiasi kepada diri sendiri. Jadi memang pilihan saya cuma Jepang gitu ya. Oh, wow. Karena tadi itu gitu ya. Iya, Pak. Karena wibu jadi pengennya ke Jepang. Jepang. Pokoknya pilihan saya cuma Jepang. Oh. Alhamdulillah ya jalannya ada gitu Ada. ya. Wah. Gitu. Tapi memang saya pilihannya Jepang karena apa? Karena ketika studi lanjut ya, Iya, kita kalau milih negara studi lanjut juga jangan asal kayak Amerika bagus gitu. Oh, Tapi iya. sebenarnya kita nggak suka gitu culture Amerika gitu kan. Iya. Misalkan mereka suka gun shooting lah, apa Oh, kita iya, nggak iya. berani Iya, gitu ya. benar. Nanti kamu stres gitu di sana. Iya. Kalau kamu tidak menikmati gitu, Betul, sama betul, sih betul, dengan pembelajaran ya. Kalau kalian tidak menikmati nggak akan lancar gitu. Betul, Jadi betul. cari negara yang emang kalian juga sebenarnya Nikmati. nggak iya kalian nikmati dan juga Dan bagus gitu. Bagus. Ya. Harus dicari balance-nya itu ya. Siap, siap. Wah, baik-baik Pak. Jadi Bapak ini udah pengen banget di Jepang ya Pak dari Tuh, dulu. ya, Waduh. kalau zaman sekarang mungkin mau Iya. Korea gitu kan. Iya. Ciwi-ciwinya mau Aduh. apa gitu Iya, ya. iya. Boleh aja ke Korea. Korea Utara tuh. Aduh. Aduh, Opa-opanya, jangan sebut mantap. merek tuh. Aduh. Nah, mungkin lanjut ya Pak. Nah, Oke. ingin tanya lagi, kalau dari mahasiswa nih Pak di Jepang sendiri, apakah Bapak sempat memperhatikan gaya belajar mahasiswa di Jepang itu kayak gimana nih? Kayak apakah mereka itu lebih santai atau malah lebih keras belajarnya dibanding di negara kita nih di Indonesia? Dan dari hal tersebut menurut Bapak apa sih hal yang bisa kita tiru dari mahasiswa-mahasiswa yang di Jepang nih yang warga lokalnya gitu Pak? Warlock. Warlock. Iya. Ya. Warlock ya. Iya. Menarik ya, memang untuk pembelajaran itu kita stylenya memang beda-beda sebenarnya. Gitu. Style yang dipakai orang Jepang mungkin tidak akan cocok gitu ya. Ya, kita pakai di Indonesia di satu sisi ya, walaupun nanti akan saya ceritain baiknya bagaimana. Sama kayak sistem pembelajaran kita sekarang gitu kan. Kita sistem pembelajaran itu mengikuti yang SD SMP itu ya, yang Iya, iya. tahun kemarin itu Betul. harus pasti lulus, nggak boleh Iya. ada ini, nggak boleh ada itu kan modelnya misalkan modelnya di negara lain. Di negara kita infrastrukturnya belum cocok gitu ya. Mahasiswa atau siswanya belum memiliki tanggung jawab, orang tuanya belum bisa mensupport Mensupport pendidik. dengan cara yang sama gitu ya. Iya, gitu ya. Jadi betul. sebenarnya di satu sisi kita harus menemukan metode pembelajaran yang cocok untuk kita sendiri ya, Iya. sebelum saya jelaskan ya. Kayak maksimalnya orang-orang itu berbeda gitu ya. Dulu karena saya memang pada dasarnya suka riset kali ya, saya melakukan percobaan ke diri sendiri. Gitu Wah. waktu semester 3 sama semester 4. Iya, Pak. Itu saya biasanya tuh saya belajarnya tuh sebenarnya bukan tipe yang rajin ya, yang terus-terusan iya. belajar gitu ya, tapi banyakan main belajar gitu. Terus saya pernah nyoba satu semester saya fokus banget belajar gitu ya. Oh, Saya nyatet tiap ada kuliah, lagi kuliah saya dengerin. Kalau biasanya saya kuliah tuh nggak pernah nyatet Ya, gitu, karena saya pengen ngedengerin gitu ya. Iya Pak. Ya, nanti kan Iya ada teman kita yang nyatet. Iya. Catatan dia gitu kan. Waduh. Gak apa-apa sebenarnya gitu ya, itu beda gitu ya. Masing-masing Iya. orang stylenya berbeda. Gitu. Jadi ketika saya cobain ternyata nilai saya malah jelek gitu. Aneh gitu. Saya cobain rajin, saya ada PR langsung saya kerjain gitu ya. Di kelas saya rajin nyatet gitu ya. Saya belajarnya saya banyakin, ternyata di satu sisi nggak baik gitu ya. Artinya apa?
Artinya kalian harus temukan gitu metode Iya, belajar iya, kalian iya, masing-masing iya. apa. Iya. Kalau merasa memang tipe yang harus belajar terus, ya harus belajar terus. Oh. Kalau memang belajarnya harus sambil setengah-setengah main, ya main juga Main nggak juga, apa-apa gitu. iya. Tapi harus kalian temukan sendiri. Nah, kalau orang Jepang itu mereka orangnya yang serius ya. Karena apa, Wow. sebenarnya budaya nomor satu yang membedakan kalau menurut saya Jepang sukses dengan Indonesia itu adalah budaya malu. Oh, Gitu ya. Hmm. Kita itu nggak punya budaya malu gitu. Iya. Malunya malu ngejawab di kelas doang. Waduh. Tapi kalau ke kampus nggak malu, nggak pakai helm gitu. Wah. Wah, Ya iya. kalau buang sampah sembarangan nggak malu gitu ya. Kalau misalkan ditanya nggak bisa jawab, itu nggak malu gitu. Karena merasa wajar gitu kan. Iya. Gitu. Kalau mereka itu malu gitu. Jadi ketika mereka presentasi kurang bagus gitu ya, ketika mereka melakukan tanya jawab kurang bagus gitu ya, mereka tuh ya walaupun tidak semua ya, Betul. tapi malu gitu karena dari kecilnya udah dibiasakan budaya malu dalam artian bukan yang malu untuk salah gitu ya, Iya. tapi ya karena gini, kalau kita karena malu untuk karena malu salah, jadi Jadi nggak mau nggak jawab berani. gitu Iya. ya. Betul. Kalau mereka karena malu kalau salah, mereka belajar Belajar. supaya nggak Belajar. salah gitu. Nah, Nah, mindset iya. seperti itu sebenarnya yang kalau menurut saya penting Benar, gitu ya. benar. Jadi jangan malu salah itu terus jadinya nggak jawab gitu. Kalau malu Iya. malu karena takut salah, ya berarti belajar Belajar. supaya nggak Betul. salah gitu. Betul, betul, Gitu betul. ya. Iya. Jadi menurut saya itu. Jadi mereka tuh tekun ya ketika udah mendalami sesuatu kan. Saya sebenarnya di satu sisi saya nggak bareng sama mereka untuk kuliah ya. Iya. Tapi saya bareng sama mereka riset karena saya Oh. itu masuknya ke pasca sarjana. Oke. S2 ya, kelasnya cuma sedikit. Hmm. Gitu. Dan saya juga bukan tipe yang rajin di kelas gitu ya, sekali lagi. Ya jadi mereka tuh saya lihat tekun gitu ya. Kayak misalkan ikut Zoom gitu ya. Hmm. Ikut Zoom itu mereka semuanya ya ketika Zoom mereka semua nge-Zoom gitu. Zoom. Gitu, nggak kayak Iya. nggak kayak teman-teman gitu Iya, kan. siap, siap. Nge-Zoom parkir doang gitu kan, tidur ditanya habis dari toilet padahal tidur gitu ya, padahal Ada yang beres lagi, gitu. Jadi memang Zoom itu nggak cocok, makanya Iya, saya betul. itu nggak Sama suka sih. gitu Sama. karena kaliannya juga nggak, karena gini, kaliannya tidak punya mental untuk melakukan itu, Iya. dosennya juga nggak punya cara untuk mengefektifkan belajar Zoom gitu. Jadi memang Iya. belajar Zoom itu nggak Nggak efektif efektif, untuk betul. orang Indonesia gitu ya, karena kita bukan orang yang tekun gitu Iya, ya, orang yang Serius. gigih. Tapi padahal kalau itu cara belajar ya, jadi misalkan mereka mau presentasi gitu ya, mereka belajarnya keras dan mendalaminya Wah. detail sekali gitu. Makanya yang sering saya juga ketika kelas kan, kalau kita ngeliat PPT puas gitu ya, Iya, kalau iya. mereka enggak gitu ya, pasti Oh. curiosity-nya tinggi kan, apa tadi, curiousen apa? Koreans. Curious gitu ya, curiosity-nya itu tinggi Iya. gitu ya, curiosity-nya tinggi dan nomor satu adalah malu. Jadi Oh. mereka tuh belajarnya tekun dan menggali segala source yang ada Source, gitu ya. Ah. Sampai saat ini gitu, terakhir saya ke Jepang gitu, coba mereka masih minjem buku di perpustakaan. Wah. Wah. Mereka Wah, masih minjem itu- buku di perpustakaan karena mereka Iya, juga benar, bukan tipe orang yang mudah percaya. Iya, Mudah iya. percaya dengan Internet chat GPT ya, juga GPT. enggak, Iya, percaya ChatGPT. internet enggak gitu Hmm. ya. Jadi mereka bawa buku gitu. Oh. Dan memang buku-buku literatur mereka banyak yang ditranslate ke bahasa Jepang dan Iya. sudah sudah kredibel gitu. Kredibel. Kalau kita kan harus bahasa Inggris, Iya, tapi ya di iya. satu sisi membuat kita jadi belajar bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Jadi Iya. memang makanya saya sering pesankan ya mereka banyak yang belajarnya pakai buku, Buku, gitu. ya. Oh, Jadi oke. ke kampus ke minjem buku Iya, gitu ya, iya. balikin buku gitu ya, terus bacanya dari paper dan sebagainya. Oh. Jadi ya itu ya, satu malu, kedua gigih, yang ketiga sebenarnya tidak mudah puas atau tidak mudah percaya gitu ya Iya, iya. sama apa yang dibaca. Jadi mereka cuma percaya sama sesuatu yang kredibel. sih. Keren ya Pak. Emang dari perbedaan ini sebenarnya kelihatan banget ya. hal-hal Betul, yang kelihatan banget. Harusnya kita bisa tingkatkan nih. Betul. Iya, Itu betul. tadi saya bilang yang merekanya bagus, kitanya Iya. jelek ya gitu ya. Apa ada juga yang kitanya bagus, Iya, mungkin iya. merekanya jelek gitu ya. Iya, iya, persis. Kayak belajarnya tidak suka berkelompok gitu. Oh, Misalkan. iya. Kalau kita kan lebih cocoknya belajar kelompok, Kelompok, makanya iya. saya selalu bilang belajar kelompok Iya, kelompok iya. gitu, karena Hmm. kita lebih seneng ngerumpi gitu kan. Kalau mereka kan tadi saya bilang banyak introvert gitu ya. Iya, benar. Wah, kalau dari Bapak sendiri ada nggak kayak trik gitu, kayak supaya nanti mahasiswa teman-teman Koreans itu bisa nggak malu lagi gitu Pak, dan mengikuti metode pembelajaran di Yang Jepang Jepang gitu, yang Pak. Bapak tadi bilang kayak gitu. Oke, ya sebenarnya bukan yang nggak malu ya, harus malu justru. Ah ya, harus malu. Justru harus malu. Iya, Betul. harus Sebenarnya malu, justru betul, harus betul, malu. betul. Tapi Harus malu. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan teman-teman untuk tidak melakukan sesuatu gitu ya. Saya Betul. juga selalu bilang keadaan itu misalkan gini, kita tidak mampu gitu. Bukan berarti ya udah deh saya nggak mampu, nunggu dikasihanin aja gitu kan. Karena saya Iya. tidak mampu, gimana caranya supaya kita mampu? Mampu, gitu ya. betul. Jadi justru harus punya malu gitu ya. Oke. Malu kalau ditanya nggak bisa jawab, malu kalau ditanya diem aja gitu ya. Iya, Itu tuh malu gitu. Kalau kalian kan malunya ketika jawab
tapi nggak mau Takut jawab, iya, gitu. nggak mau Takut jawab, salah takut gitu. salah. Jadi sebenarnya malunya adalah justru yang salah gitu, Iya, iya. bukan malunya di tempat yang salah gitu. Jadi kalau untuk gimana Oke. caranya supaya tidak malu ya gitu ya, ya belajar gitu, Oke. belajar gitu. Tadi lagi saya contohin lah sama Iya. teman-teman gitu kan, ketika teman-teman kelas belajar dulu sama teman-teman kelas tidak belajar dulu gitu, Iya, Pak. beda gitu kan, Iya, percaya pasti dirinya beda, ngomongnya pasti beda beda. gitu Betul, kan gitu. betul. Jadi intinya ya memang harus belajar gitu, Iya. karena tugasnya kita adalah Untuk belajar, belajar. memang gitu. Oke, Keren, berarti keren, intinya tuh kayak kita harus belajar dulu Korean sebelum melaksanakan suatu kelas supaya kita bisa memahami materinya terlebih dahulu gitu. Dan intinya juga jangan harus punya malu, tapi malunya jangan salah digunakan gitu. Betul. Ya, Iya. jangan jadiin Betul. alasan Iya, gitu. jangan Iya. jadi kami hitamin malu tapi kalian yang salah gitu. Betul. Kalau bisa malu-maluin nggak apa-apa. Saya malu ini diri sendiri. Itu nggak apa-apa. Oke, mungkin kita pindah topik lagi kan. Bapak izin nanya nih sebelumnya. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, perkembangan zaman sekarang itu kan beda banget ya. Ada yang kita kenal sekarang adalah artificial intelligence atau AI. AI seperti ChatGPT, Google Scholar maupun yang lainnya. Kayak setiap informasi tuh kita dapat terasa cepet banget gitu di ujung jari. Menurut Bapak, teknologi seperti ini tuh dilihat sebagai alat bantu super untuk kita atau justru tantangan baru di dunia pendidikan gitu Pak? Oke, dua-duanya sebenarnya ya. Jadi untuk mensupport, tapi itu juga sebagai suatu tantangan. Gitu. Itu juga kenapa tadi saya bilang kita itu sebenarnya kurang apa ya? Kalau saya lihat ya orang Indonesia itu kita kurang punya tanggung jawab terhadap teknologi. Jadi punya teknologi itu karena ibaratnya banyak kalau di netizen kita keyboard warrior gitu kan. Jadi kalau ketika karena dia ngerasa kalau komen di internet itu aman, gitu. Mereka komen nggak punya adab gitu Iya, kan, benar, gitu. benar. Komen-komennya nggak Betul, punya adab betul. karena merasa aman gitu. Aman. Sebenarnya kan tidak begitu gitu ya. Betul. Dengan Betul. adanya kita ngechat gitu ya, misalkan dengan WhatsApp Iya. gitu ya, ataupun dengan apapun lah gitu. Betul. Itu semua punya adab dan etikanya masing-masing Iya, gitu. benar. Dan kita biasanya nggak bertanggung jawab untuk itu. Contohnya adalah Zoom gitu. Sebenarnya kalau kita bertanggung jawab terhadap Zoom gitu, kenapa ketika kelas nggak mau on cam gitu misalkan? Wah iya. Itu adalah bentuk Betul tanggung banget jawab lagi. sebenarnya. Oh iya, Kan betul. ya sopan nggak dosennya on cam kayak kita aja enggak gitu Iya. kan. Oh, Itu iya. karena ngerasanya nanti ya Betul, itulah. betul. Iya. Apakah benar gitu sih? Kalau misalkan saya paling sebel gini. Alasannya sinyalnya jelek gitu. Ya Jelek. ke kampus kalau sinyalnya jelek. Udah tahu di kosan sinyalnya jelek, udah tahu nggak punya kuota gitu kan. Ya itu juga Betul. sama ya. Nggak punya uang Pak buat beli kuota gitu. Itu kan Waduh. jadi alasan dia mau Iya. kami hitamkan nggak punya uang gitu. Mm. Kalau cerdas ya ke kampus aja uang gratis gitu kan. Iya betul Jadi gratis. sebenarnya saya nggak suka gitu orang yang minta dikasihani karena dia nggak punya uang gitu, karena dia sakit itu. Saya nggak suka karena itu jadi alasan, kecuali memang benar-benar terpaksa gitu ya. Tapi kan ke kampus bisa jalan kaki, ke kampus bisa naik angkot gitu ya, ke kampus bisa nebeng temen Iya, gitu. betul. Iya. Kalau ada if there is a will there is a way gitu ya. Iya. Maksudnya kalau kita ada Pasti. kemauan pasti ada Ada jalannya. Ada jalan. jalannya. Jadi sebenarnya Betul. teknologi itu kayak tadi ya, internet itu kan sebenarnya kita juga belum bertanggung Iya, jawab terhadap betul. internet. Jadi sebenarnya AI dan kalau Google Scholar itu bukan AI Iya, tapi iya. search engine. Search Benar. engine. Dan kalau untuk AI, search engine itu semua adalah teknologi yang harusnya membantu. Tantangannya adalah kita bagaimana bertanggung jawab dengan itu gitu ya. Makanya Iya. saya di kelas ya, itu di kelas saya selalu support ya. Silakan Iya, pakai Pak. ChatGPT Betul. gitu. Tapi kamu bertanggung jawab. Bertanggung Ya, jawab. Karena apa yang ada di ChatGPT itu satu belum tentu benar Iya, gitu. Betul. 50-50 lah gitu. Iya. Iya. 50% kalau menurut saya itu salah gitu ya. Gitu. Iya. Jadi kenapa saya bilang kalau saya boleh pakai ChatGPT untuk belajar. Karena saya udah tahu, Betul. saya udah punya Iya, basicnya gitu. betul. Kalau kalian kan belum punya basicnya gitu ya. Kalau Iya. tiba-tiba elektroanalisis gitu, konduktometri gitu kan, tiba-tiba nyari konduktometri pakai AI gitu. Iya, Apa itu potensial di satu titik naon cina kan gitu kan. Apa Betul, titik betul. itu apa gitu. Iya, Kalau iya. itu kan Betul. makanya harus punya basic yang kuat dulu sebelum. betul. Jadi dia itu ibaratnya kalian mau berlari, dia itu Pendorong. sebenarnya ya pendorong atau dia Betul. cuma Sampai- sepatunya gitu. Ya, Misalkan. Bisa nggak setuju. kalau kalian belum bisa lari, percuma dikasih sepatu gitu. Iya. Betul. Ibaratnya Betul. gitu, dikasih motor nggak punya SIM gitu kan, Nggak punya percuma gitu kan. Jadi Betul, sebenarnya Pak. SIM-nya itu adalah tanggung jawab ke kita gitu. Hmm. Sebenarnya bagus sekali gitu, dan teman-teman itu kalau dari segi skill untuk memakai AI, skill untuk memakai search engine pasti 10.000 kali lipat lebih jago daripada
mungkin generasi-generasi yang senior gitu ya, Senior. mungkin dibandingkan dengan dosen-dosen yang umurnya 50 tahun, dengan ibu bapak teman-teman Iya, yang umurnya sekian puluh tahun, itu pasti jauh lebih jago gitu ya Iya, dibanding benar. ya kalau misalkan dosen-dosen yang sama kayak saya mungkin masih jago saya. Betul. Karena kita sebenarnya generasi kita kurang lebih tekniknya sama, tapi Iya. dengan kalau saya perlu bisa sampai sini hanya butuh waktu, saya butuh waktu 10 tahun, mungkin teman-teman itu bisa lebih cepat gitu. Ya, Tapi biasanya yang tertinggal itu ada tanggung jawabnya gitu ya. Jadi Betul. ya sebenarnya kalau ditanya ini adalah suportif, sangat suportif sekali gitu ya. Betul. Coba kamu bayangkan dulu misalkan zamannya dosen-dosen yang lain gitu ya, misalkan kalau mau cari apa itu konduktometri gitu dia butuh berapa hari Iya. Iya, benar ya. untuk Betul, cari betul. apa itu konduktometri, ternyata gimana nyarinya kan nggak bisa ke Iya. kebun tersebut Iya, gitu. benar, benar. Nggak ada internet gitu. Betul. Kalau zaman saya masih ada internet walaupun belum ada AI ya, AI. gitu, dan masih ada perpustakaan yang mudah diakses gitu. Kalau zaman dulu pasti kan bukunya mungkin Iya, tidak lebih lengkap gitu. Betul. Kalau zaman saya mungkin bukunya lebih lengkap dan sebagainya, itu lama gitu, dia untuk mendapatkan satu informasi aja lama gitu. Betul. Nah, kalau kalian cepet banget gitu dalam hitungan detik Detik. kalian bisa Iya, tahu betul. konduktometri itu apa. Benar. Nah, Iya. tantangannya adalah bagaimana teman-teman menggunakan informasi itu gitu. Nah, Apakah teman-teman bisa tidak mengolah informasi tersebut gitu ya. Jadi tantangannya teman-teman gimana sih caranya ini informasi Informasinya. udah bener apa belum Nah, gitu. Cara betul. validasinya itu tantangannya Validasi. gitu. Itu tantangannya. Oh, Jadi ya oke. tantangannya adalah bertanggung jawab terhadap Betul. AI itu ya gitu ya. Betul, oke. Berarti memang satu sisi AI itu ngebantu banget ya Pak ya. Dan satu sisi juga sebagai tantangan kita. Walaupun menjadi tantangan, kita juga harus bertanggung jawab atas sesuatu yang kita lakukan teman-teman nih. Iya, benar banget Betul ya, banget, Koreans. Bintang. Jadi selama penggunaan AI ini harus tetap bertanggung jawab, jangan asal murta dipakai aja gitu ya. Betul banget. Nah, lanjut nih Pak, saya mau tanya tentang kedepannya nih. Kita berandai-andai nih untuk masa depan. Betul. Mungkin bisa jadi gambaran buat kita para mahasiswa dan sedikit untuk mungkin orang-orang dan teman-teman kuliah di luar sana. Bagaimana sih dari Pak Irham sendiri membayangkan pendidikan tinggi, terutama di bidang saya sih Pak, untuk 10-15 tahun dari sekarang sampai ke depan di Indonesia khususnya. Apakah Bapak membayangkan lab-lab itu bakal masih seperti sekarang atau semuanya akan menjadi hybrid dan serba digital gitu? Wow, Gimana nih Pak kira-kira? Sulit ya, sebenarnya pertanyaannya sulit sekali. sulit tuh. Iya. Karena misalkan gini, kita lihat lab di analitik gitu Iya, lah ya. Pak. Kita lihat di lab analitik. Lab analitik itu udah dari tahun berapa bentuknya seperti itu? Wah, Waduh, Kalau kayak misalkan belum kita lahir ditanya, kita Pak. Jangan-jangan dari 20 tahun yang lalu baru Iya. berubah gitu. Iya, Apa iya. jaminannya 20 tahun ke depan berubah? berubah lagi. gitu. Iya, Tapi sebenarnya betul. kalau dari segi wajah lab itu ya insya Allah bisa berubah ya kalau misalkan kita. Iya. Tapi masalahnya kalau kita ngomongin sistem berat. Sistem. Karena apa? Karena saya satu bukan prediksi politik ya. Kalau Iya. itu semua sangat bergantung, percaya nggak percaya, itu semua sangat bergantung sama politik. Ya, iya benar sih. Betul betul. Saya juga dulunya sebenarnya anti sama orang yang anti sama membicarakan politik, Politik ya, kebijakan-kebijakan iya, Pak. pemerintah gitu ya. Tapi ternyata itu semua sejalan gitu. Kayak semenjak saya jadi dosen, saya paham gitu bahwa hidup saya sangat tergantung sekali dengan Sama kebijakan politik. dari pemerintah gitu ya. Betul. Nah, Oh. tergantung sekali sama politik. Kayak contohnya sekarang budget kita dipotong gitu kan. Kita budget Iya, dipotong benar. gitu ya. Kita Efisiensi. budget itu dipotong, efisiensi. Walaupun pendidikan itu kalau dari apa ya? Kalau dari undang-undang itu sebenarnya dari undang-undang itu ada dari budget pemerintah gitu ya. Sebagian persen itu harus dipakai untuk pendidikan, dan sekian persennya itu harus penelitian. Tapi itu kan sedikit ya karena kita Betul. banyak sekali ya Banyak. universitas Banyak. pendidikan tingginya besar sekali, dan sekarang apalagi ada yang namanya PTNBH gitu Oh, ya. iya. Kita sebagai Hmm. PTNBH gitu ya. PTNBH itu Betul. berbadan hukum. Benar, Artinya Badan bisa hukum. mengelola keuangan Keuangan sendiri. ya. Sendiri. Iya. Nah, Betul. itu tergantung sekali sama yang di sana ya. Iya. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ya, saya benar-benar nggak ada bayangan sama sekali gitu akan seperti apa gitu ya. Tapi Oh, iya. Betul. pastinya kalau masalahnya kita bukan masalah ya, syukurnya kita kalau dalam digital itu cepat banget. Iya. Contohnya perkembangan teknologi QRIS. Iya. gitu. Wah. Itu kita senang banget ya, aplikasi QRIS itu Iya. salah satu contoh baik sekali lah dari Iya. perkembangan teknologi. Dikenal sampai mancanegara juga ya Pak. Betul, Betul, sampai betul. diprotes Iya, sama betul. Trump. Iya. Nah, itu penting lah kita tahu-tahu kayak gitu, Betul ternyata banget. penting gitu. Nah, itu jadi saya nggak bisa berprediksi ya kalau misalkan dalam bidang sains seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kalau saya lihat dari 10 tahun ke belakang gitu ya, perkembangannya memang kita mulai sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan dunia gitu ya. Iya.
Contohnya kalau sekarang kita ada reward untuk orang yang publikasi Ya, gitu kan. betul, Dosen yang betul. publikasi ada reward, mahasiswa yang berpublikasi ada reward. Ada gitu. reward. Kalau Iya. di Wow. negara maju udah nggak ada. Justru udah nggak ada karena itu otomatis gitu. Kalau kita mau meninggalkan suatu jejak ya kita menulis. Iya. Gitu. Oh, Itu oke. otomatis. Jadi ya mungkin kedepannya juga akan seperti itu. Dan tapi kalau untuk segi infrastruktur penelitian gitu ya, kalau ngelihat sekarang sih saya rasa nggak akan terlalu banyak berubah ya gitu ya. Gitu ya mau merubah lab sendiri aja kita susah. Iya, Jadi Iya, betul. mungkin Wah. bukannya pesimis ya, tapi belum lihat lah gitu saya. Iya. Oh, ya siap. Wah, emang kayak untuk mengupgrade suatu lab membutuhkan biaya yang sangat Iya. cukup banget ya Bapak ya. Betul, kita harus Betul. bahu membahu sebenarnya. Ini Iya, nanti iya. yang nonton siapa aja? Waduh, banyak sih, banyak sih semua. Bapak. Kalau alumni itu Alumni juga nonton, ada. Waduh. kalau alumni itu nonton dulu waktu saya di UI ya, waktu saya di UI dulu waktu saya kuliah juga masih sama nih. Labnya masih kayak gini, masih kayu-kayu gitu ya. Kemarin Iya. profesor saya dari Jepang datang ke sini, begitu Iya, dia pulang dia cerita ke timnya dia Iya. gitu ya. Itu labnya si Irham Kun katanya masih kayu-kayu. Saya dulu saya kuliah aja labnya kagak kayu 30 tahun yang lalu gitu. Waduh. Ketinggalan jauh gitu ya. Iya. Dan tapi waktu saya terakhir saya di UI itu masih sama persis Sama. masih kayak gini gitu. Tapi ketika saya biasa ya apa ya, kalau habis lulus tiba-tiba Ada labnya ada jadi aja yang bagus berubah, gitu. Pak. Iya, ada aja. Ada aja yang berubah. Ternyata itu dibikin upgrade jadi Hmm. lab analitiknya itu sama lab apanya ya. Pokoknya di tiap lab itu tiba-tiba nambah jadi kayak lab di Labsen kalau teman-teman udah Wah. Labsen. Oh iya. Standarnya udah bagus lah Oke, gitu. oke. Itu karena apa? Karena ternyata bantuan dari alumni sebenarnya. Oh, iya. Itu salah satu ya harga diri Iya, gitu. benar, Jadi benar. Oke. mereka berlomba-lomba gitu. Oh, Wow. alumni 2024 menyumbang lab analitik gitu. Wah. Alumni 2023 memperbaiki lab organik gitu ya. Wow. Itu Iya, itu apa ya? Alumninya kuat gitu ya. Kalau Oh. misalkan di gitu ya. Kalau misalkan kita karena ya memang susah ya kita ya sering saya bilang kita uangnya nggak ada gitu. Iya, iya. Kita uangnya Oke. mau nggak mau memang kita uangnya nggak ada gitu ya. Yang Oke. sering saya bilang untuk praktikum aja kita susah gitu kan. Nah, Gitu apalagi mau Iya. boro-boro kita mau benerin lab gitu kan, mau beli bahan aja susah gitu. Betul, betul, betul. Jadi ya memang harus ada faktor eksternal lain eksternal, gitu kan. oke. Jadi harapannya sih bisa saling bahu membahu gitu. Oke. Buat akreditasi alumni. Ya, mungkin boleh dibantu akreditasi Iya, alumni. Saya mah bukan ya. Iya. Iya, Pak. Oke, mungkin kita next question. Tapi memang nih Bapak, mahasiswa sekarang tuh bisa kita bilang hebat ya Pak, cepat tanggap maupun kreatif. Tapi sering juga di satu sisi kita tuh merasa gagal atau cemas gitu. Menurut Bapak nih, hal apa yang justru perlu kita tingkatkan agar kita menjadi lebih baik? Apakah dari skill teknis, apakah pola pikir ilmiah, justru atau dari daya tahan mental kita sendiri gitu Bapak? Oke, ya di tiga-tiganya ya. Tapi kalau menurut saya nomor satu adalah mindset atau cara berpikir. Karena cara berpikir itu menentukan bagaimana mental kita dan menentukan bagaimana kita bertindak gitu. Wah. Jadi cara berpikir ya tadi ya, misalkan kalau misalkan problemnya itu adalah terburu-buru gitu ya. Ya sebenarnya cepat itu bagus gitu ya, tapi ketika tidak tepat buat apa gitu Nah, ya. iya, Kayak betul. kayak analisis ya gitu ya. Cuma kita ada metode yang cepat tapi ternyata Tapi presisi dan presisinya akurasinya jelek. jelek. Nah, Itu betul banget. percuma gitu, itu percuma satu. Oke. Dan yang kedua adalah sebenarnya yaitu ya cara berpikir kita dalam menghadapi suatu tantangan gitu. Apakah terburu-buru itu sebenarnya generasi yang pengennya instan gitu, pengen cepet kaya gitu, pengen cepet pinter, pengen cepet kuliahnya pengen cepet beres, pengen cepet punya duit, pengen cepet kaya, pengen cepet kawin, pengen cepet sukses gitu kan. Betul. Ada nggak yang bisa instan? Ada ya gitu ya, ada tapi jalannya mungkin jalannya beda gitu. Iya, Maksudnya betul. dari 100 juta warga Indonesia berapa orang yang bisa mendapatkan privilege instan gitu. Kalau dapat privilege ya syukur gitu. Tapi kita berkaca lah ke diri masing-masing gitu. Betul. Saya berhak nggak sih? Saya mungkin nggak sih bisa melakukan ini kalau usaha saya minimal gitu ya. Jadi kita juga harus pinter-pinter gitu ya. Mana yang kita harus buru-buru, gitu harus balance sebenarnya. Terlalu lama juga nggak baik. Nggak baik. Ya. Makanya harus balance gitu. Jadi kapan kita harus buru-buru gitu ya? Kapan kita harus lebih siap lagi throughout ya, melihat lagi bagaimana ini harus di challenge-nya seperti apa itu harus kita lihat gitu. Nah itu cara berpikir kita tuh sangat membantu di sana gitu ya. Jadi kita bisa memilah-milah gitu mana yang baik mana yang buruk. Mungkin anak
mungkin anak-anak zaman sekarang itu ya karena namanya juga masih anak-anak di situ, saya tidak menyalahkan gitu ya, memang belum tahu gitu. Mungkin yang salah adalah kalian ngerasanya udah tahu padahal belum. Ya, nah, Itu Betul. suka- iya. Ya, suka gini ya, contohnya gitu ya, anak S1 gitu ya, Iya, Pak. mau milih lab gitu. Iya. Saya mah ngertinya analitik, kalau Iya. misalkan saya masuk lab organik nanti saya nggak bisa gitu. Iya. Ya, Biasanya saya iya. tanya gitu, Iya. kamu emang ngerti apa analitik? Oh, Ya yes. kan gitu. Terus Iya, Pak. saya lulus, saya dulu labnya organik gitu. Saya mau Hmm. kerjanya cuma organik, kalau saya anorganik saya nggak ngerti gitu. Emang kamu ngerti apa? Apa organik? Gitu, yang Ya. kamu mengerti itu masih sedikit. Iya. Jadi jangan cepet puas gitu, sama jangan terpaku sama satu hal gitu ya. Oke. Jangan terpaku satu hal gitu. Jadi ya jangan, ya kalau misalkan pengennya jangan buru-buru ya jangan buru-buru gitu. Tapi harus kita lihat gitu. Oh, berarti emang kalau pola pikir ini sangat mempengaruhi Benar. karakteristik setiap orang sih ya, Iya, Bapak ya. Betul, Betul. betul. Mungkin dari Bapak ada nggak kayak gimana ya cara numbuhin pola pikir kita biar selalu mempunyai mental yang kuat, pola pikir yang Iya, kuat benar, Pak. di dunia perkuliahan saya gitu. Oke, itu biasanya ranahnya psikolog ya sebenarnya. Wah, iya. Terlalu Psikolog. berat ya Wah, iya. pertanyaannya. Aduh, terlalu Karena dalam saya bagi. bukan psikolog, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi ya saya ada kalau teman-teman yang udah kelas sama saya tahu ya, kalau saya ngajar ada militer. Iya, benar. Ya, di barak itu. Ya, tujuannya buat apa gitu, karena tujuannya satu ya, kita dosen beda-beda gitu ya. benar. Nah, artinya nanti ketika kalian hidup di dunia kerja gitu, Orang juga Punya orang. nggak pasti Iya. punya atasan yang Sama baik, semua, gitu ya. baik. Nggak, ada juga yang atasannya militer gitu ya. Betul. Kayak mahasiswa Iya, benar, bimbingan Pak. saya tahun pertama itu dia Wah. kerja di perusahaan Jepang gitu ya. Ya. Itu militer banget, itu kalau ke toilet aja suka ditanyain. Oh, Wah. Terus saya tanya gini, tapi udah biasa kan? Iya. Wah, iya sih. Untung udah biasa sama bapak gitu ya, gede semua gitu. Jadi ya nggak tahu, kita persiapan aja gitu. Iya. Tapi Oke. ya intinya ya seperti itu gitu. Jadi gimana ya? Kalau ditanya bagaimana cara merubahnya ya intinya jangan banyak negosiasi terhadap diri sendiri. Oh. Kan kalau anak zaman sekarang di TikTok itu semuanya ya Iya, Pak. self protection, Ya. kita harus healing. Boleh Apa ya? Diriku hanya aku yang bisa menjaganya. Iya, aduh. Itu jangan, sekali lagi jangan, itu benar gitu, bahwa kita harus menjaga diri kita, benar, Oke. nggak boleh stres, itu benar. Oke. Itu tapi itu jangan dijadikan alasan untuk tidak berusaha. Iya. Ah, Saya oke, nggak bisa oke. ini gitu. Karena saya- Ya udah, saya nggak bisa ini. Saya Ah, I see. kalau belajarnya lebih dari 2 jam, Ba- saya stres. gitu. Stres. Iya. Tapi kalau belajarnya kurang dari 2 Jam. jam, saya nggak lulus gitu. Nah, harus gimana gitu. iya. Yang harus Iya. dinegosiasi gimana? Oke. Semua, artinya semua aksi pasti akan ada reaksi. Reaksi. Ya. Hukum Newton Oh. ketiga. Iya. Oke, berarti memang suatu sifat yang labil itu boleh dikurangin, Koreans. Jadi kita harus lebih percaya diri lagi ke diri kita, apa yang mau kita lakukan harus lebih kuat lagi. Ya, benar banget, Betul. Kak. Nah, kita lanjut nih. Ini bagian yang cukup penting nih, Pak. Nah, di zaman informasi yang super lancar ini nih, yang semuanya gampang diakses kan. Tantangan integritas juga makin tinggi. Gimana kita memanfaatkan internet dan kebebasan informasi itu dengan kejujuran kita. Nah, dari Bapak sendiri nih biasanya gimana cara nanamin nilai kejujuran atau integritas pada mahasiswa, baik dalam tugas-tugas kuliah atau pada saat menulis skripsi atau saat mengerjakan riset nih, Pak? Oke, kalau dalam kuliah dan dalam dalam tugas mah saya nggak pernah menanamkan gitu ya. Saya mindsetnya adalah semua yang dilakukan mahasiswa banyak bohongnya gitu. jadi saya pilih mindset tidak percaya, karena saya budayanya Jepang ya. Iya, Pak. Gitu, selama alasannya saya tidak bisa klarifikasi, ya berarti bohong gitu kan. Karena yang sering saya bilang gitu, kalau misalkan ditanya nggak jawab, ya mau nggak mau saya Menganggap 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 itu ya. adalah kosong. Gitu. Kosong. Ya, benar, Pak. Kalau misalkan buktinya nggak ada ya ya nggak ada gitu. Jadi Betul, saya betul, selalu betul. mindsetnya adalah, tapi sebenarnya itu repot ya. Kalau saya mau gampang nih gitu, misalkan kita mau gampang, terima aja terus, mau sakit Iya. kayak mau apa kayak Betul. bukan urusan gua gitu kan. Iya. Sebenarnya kan Betul, betul. mau lu pinter kayak lu bodoh kayak mau lu jujur kayak itu bisa aja kan, kita bukan urusan kita gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kan kita di sini sebagai pendidik, jadi saya emang nggak mau menyerah gitu kan, untuk apa ya, membarikade supaya teman-teman itu jujur gitu. Iya, Caranya oke. apa ya, dengan saya tidak memberikan, ya tadi dengan saya Iya, strict itu, strict. mau nggak mau harus jujur gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan saya bilang nggak apa-apa nggak masuk gitu, berarti kan nanti saya cari alasan nih. Iya, gitu. benar. Cari Betul. alasan. Tapi Makin longgar. kalau saya bilang nggak boleh, kalau nggak masuk saya nggak terima, alasan apapun nggak masuk Iya. bisa dari masuk semua. Iya. Iya. Itu kan artinya gimana kita kejujuran. Kalau misalkan bagaimana kita mengingat kejujuran, ya nggak ada sih sebenarnya. Ingat, kalau menurut saya gini, sebenarnya harusnya kita ketika ospek gitu ya, ada yang nggak tahu ya, kalau ospek di universitas ada nggak integritas ya. Artinya harusnya ada materi kuliah yang
anti korupsi gitu ya, anti nepotisme dan anti korupsi sebenarnya. Itu darah daging yang luar biasa, makanya saya nggak mau gitu ya, karena itu luar biasa merusak sekali ya gitu, korupsi dan nepotisme. Kalau teman-teman pikir gitu ya, saya pura-pura sakit pakai surat izin dokter, bayar 100.000 gitu ya, dapat surat izin dokter, sakit 2 hari gitu ya, saya berhasil. Itu apa bedanya sama teman-teman korupsi 1 miliar? Bedanya apa? Iya sih, Nggak sama ada ya. bedanya, sama-sama mengambil sesuatu yang bukan hak kita gitu. Contohnya misalkan nggak pakai helm ke kampus, ini yang sering saya mention ya gitu ya, nggak pakai helm ke kampus, apa bedanya sama kita tidak mengikuti peraturan sehingga kita lewat jalur belakang? Bedanya apa? Itu adalah micro management yang sebenarnya kita, kalau kita mulai dari diri sendiri yang hal kecil lah gitu. Karena hal kecil itu jadi kebiasaan gitu. Jadi kalau udah terbiasa berbohong, udah terbiasa cari alasan gitu ya, yaitu kedepannya nanti etikanya jadi nggak ada gitu ya. Nanti kedepannya saya udah terbiasa gini, ya udah berarti saya plagiarisme aja gitu ya. Saya udah biasa kalau bohong, udah biasa nggak apa-apa gitu ya. Oh ya berarti saya ganti aja data saya gitu kan. Itu ada etiknya ya. Diajarin nggak etiknya? Mungkin enggak ya gitu ya. Di satu sisi mungkin enggak, memang harusnya kita ajarkan, tapi kembali lagi ke situ gitu, pengen masa depan yang seperti apa sih gitu, pengen yang instan. Yang kedua ya sebenarnya ingat Tuhan lah gitu. Benar, itu aja sih betul. sebenarnya ingat nggak ada lain gitu. Siapa yang bisa mempunish kamu kalau kamu berbohong selain yang maha kuasa gitu kan? Betul banget, betul. Oke, mungkin lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin jujur ya Pak, kita semua tuh tahu riset itu nggak selalu berjalan sesuai rencana gitu. Kadang ada hambatannya gitu. Kadang-kadang kita udah kerja keras, justru malah zonk hasilnya. Waktu mungkin Bapak pernah mengalami di titik tersebut, dan mungkin dari Bapak, apakah ada motivasi yang mendorong Bapak, dan bagaimana gitu Bapak bisa terus semangat untuk lanjut penelitian tersebut? Oke, jadi ya sebenarnya yang harus diketahui, hasil itu nggak ada yang gagal gitu ya. Jadi adanya hasil yang memberikan sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan. Dua-duanya asal dijelaskan itu akan jadi hasil yang berhasil gitu. Misalkan saya berhipotesis bahwa kalau saya tambahkan zat A, maka sintesisnya akan semakin banyak. Ternyata ketika saya tambahkan zat A, ternyata tidak berubah. Gitu. Tidak berubah, tidak sama aja gitu dengan tidak ditambahkan. Gitu. Kenapa? Gitu. Misalkan kamu ulik tuh, ternyata alasannya karena si zat A ini ternyata tidak memiliki sifat katalitik bla 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 gitu misalkan. Jadi informasi berarti jangan pakai zat A ini gitu. Kalau misalkan kamu mau meningkatkan ya jangan pakai zat A gitu. Kamu tulis jadi informasi, hasilnya gagal nggak? Kesannya gagal gitu ya, karena tidak sesuai harapan. Tapi ketika dijelaskan itu jadi informasi yang bisa berguna untuk periset berikutnya. Jadi terutama S1 ya. Terutama TA S1 kadang-kadang yang membuat merasa gagal itu adalah diri sendiri. Satu, diri sendiri, kedua adalah ketidakpahaman. Jadi kalau misalkan paham bahwa tidak ada hasil yang gagal, ya maju aja gitu. Yang kedua adalah kadang-kadang FOMO ya gitu ya. Teman-teman hasilnya positif, saya tidak gitu. Itu yang paling sering saya lihat ya. Kok saya hasilnya jelek gitu ya. Terus biasanya saya bilang gini, kamu ngerti apa gitu. Kamu tahu dari mana kalau hasil kamu jelek gitu. Orang saya bilang biasa aja, hasilnya bagus-bagus aja buat saya gitu kan. Kadang-kadang kita tidak mengerti juga gitu, karena kita tidak mengerti sehingga kita mentalnya turun gitu ya. Jadi sebenarnya kepahaman dan ketidakpahaman itu penting, tapi wajar kalau nggak paham gitu ya. Wajar. Jadi sebenarnya dan wajar sekali ketika kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai kita harapkan, itu down, itu wajar sekali. Gimana cara baliknya ya gitu ya. Ini sesuatu yang saya juga nggak tahu ya, karena saya tipe orang yang apa ya, tidak mudah menyerah gitu. Tidak mudah menyerah, dan ya itu tadi saya bilang saya orangnya egois ya gitu. Jadi kalau saya pengen hasilnya begini ya gimana caranya supaya saya begini. Tapi untuk apa sih gitu ya? Ya untuk kebanggaan diri sendiri lah gitu. Kalau misalkan untuk kebanggaan diri sendiri, untuk kesuksesan diri sendiri gitu. Jadi ya ingat aja masa depan gitu misalkan. Dan juga gini, anak zaman sekarang biasanya menghilang ya. Kalau hasilnya jelek menghilang gitu ya, dosennya gitu. Bilangnya mah dosennya mengghosting kita gitu. Padahal kita dosen juga cukup sering di-ghosting sama mahasiswa gitu. Gitu. Itu menghilang itu bukan cara yang baik ya. Dengan kamu menghilang, masalah di depan itu akan selesai enggak? Silakan istirahat 2 hari, 3 hari, itu sangat wajar. Kalau saya biasanya ya kenapa stres pusing, ya udah sok istirahat dulu 2 hari 3 hari terbaik lagi. Gitu.
itu ya terus apa gitu ke depannya. Betul. Ya motivasi kita berbeda ya gitu. Ada yang motivasinya orang tua, ada yang Betul. motivasinya uang, ada yang motivasinya fame ya atau Iya. ke diri sendiri gitu ya. Ya itu silakan teman-teman cari sendiri gitu. Kalau saya iya. dulu motivasinya apa ya? Ya saya punya mimpi gitu ya. Maksudnya pengen jadi dosen, pengen lulus cepat gitu ya, bukan pengen lulus cepat ya, pengen lulus dengan baik gitu ya. Sih. Ya artinya ya itu karena saya malu kalau gagal gitu. Gitu. Jadi ketika Betul. ya, itu tapi harus tahu mana hasil yang gagal, mana hasil yang tidak gitu. Ya, Hasil betul. yang gagal itu adalah kalau hasil kalian tidak menemukan alasannya kenapa itu baru gagal. Kalau kalian punya hipotesis nggak apa-apa. Dan untuk S1 gitu ya, Waduh. dan untuk S1 itu nggak ada kewajiban untuk memiliki hasil yang positif. Positif. Nggak ada. Gitu. Itu kadang-kadang tuntutan dari dosennya ya. Kadang-kadang ini biar siapa tahu dosennya nonton. Nanti tidak bisa dijadikan publikasi data kamu gitu. Wah. Gitu ya. Suka ada dosen yang seperti itu ya. Kalau Kalau saya marahin gitu. Nggak, bukan kewajiban mereka untuk melakukan publikasi, orang kewajiban mereka skripsi. Iya, benar. Jadi nggak apa-apa juga kalau hasilnya jelek. Yang tugas kalian adalah dari hasil itu gimana menjelaskannya. Sebenarnya. Cukup sampai di situ aja kalau S1. Jadi nggak usah gimana-gimana lah gitu. Iya. Nggak usah gimana-gimana lah sama hasil kalian. Betul. Jadi kalau dari Bapak sendiri, kalau misalnya mau membimbing skripsi, ya Bapak fokusnya nggak peduli hasilnya positif negatif, yang penting gimana ya cara mahasiswa itu menjelaskan hasil-hasilnya tadi. Yang penting bagaimana menjelaskan dan yang penting proses gitu ya. Prosesnya, Tiap hari ada dari jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Iya. Waduh. Misalkan kalau saya ada overtime-nya gitu, misalkan jam 9 sampai jam 4 harus ada di lab gitu ya. Kalau misalkan itu peraturan masing-masing dosen ya gitu. Kalau saya asal datang, maksudnya gini, saya tahu mahasiswanya datang setiap hari ke kampus, saya tahu mahasiswanya nge-lab setiap hari, tapi hasilnya jelek gitu. Masa nggak lulus gitu kan, nggak mungkin gitu, karena tugas kalian adalah ya belajar aja. Oke. Jadi ini pesan yang sangat-sangat ini sih, Kang Surung, kayak Betul. kita itu gak ada yang namanya hasil riset yang Gagal. Itu semuanya kemampuan kita untuk menjalankan hasil aja. Betul. Gitu. Justru hasil riset yang gagal kalau kalian tinggal. Gitu. Wah, betul. Justru jadi kayak bekal kita buat selanjutnya nggak sih? Benar. Betul banget tuh. Nah, Bapak, kita mungkin lanjut lagi ya sebelum kita akhirin nih, mungkin udah di akhir-akhir banget nih. Kalau ada satu pesan nih atau sebuah reality check gitu Pak, kayak yang Bapak ingin sampaikan ke mahasiswa atau calon-calon peneliti muda di luar sana, hal apa yang sebaiknya mereka pahami, yang mereka perlu tahu sebelum masuk di dunia riset? Apa ya? Sebenarnya nggak ada sih. Sebenarnya apa ya? Ya nggak ada ya. Artinya whatever happen gitu. Artinya tadi ya mungkin pesannya ya tadi ya, bahwa riset itu hasilnya nggak selalu positif gitu ya. Yang penting kalau untuk riset TA ya gitu ya. Kalau saya menerapkan selalu kita itu kerjanya bukan itu riset, bukan riset saya. Itu bukan riset kamu. Tapi itu riset kita gitu. Artinya apa? Kita work sebagai tim gitu. Apa yang saya tidak bisa lakukan tolong kamu lakukan. Apa yang kamu tidak bisa lakukan saya yang lakukan gitu. Kalau kamu nggak ngerti ya kamu tanya sama saya gitu. Dan juga karena semua bahan itu adalah dari kami, dari tim dosen gitu ya. Di Kimia Unpad itu baiknya hampir 100% dosen itu tidak membebankan uang sama sekali ya. Jadi riset semua dibiayai insyaallah. Selama belum dipotong lagi ada. Ya, amin. Nah, itu juga artinya gini, kalian nggak boleh sembarangan menggunakan bahan itu. Kalian harus bertanggung jawab kepada saya. Jadi satu, komunikasilah baik-baik dengan dosen pembimbing ya gitu. Dan dosen pembimbing itu cara komunikasinya beda-beda. Gitu. Yang kalian lakukan komunikasi dengan saya belum tentu cocok dengan komunikasi dengan dosen yang lain gitu. Jadi kalian harus pahami itu kayak karakteristik masing-masing dan kalau masalah cocok nggak cocok ya kita harus belajar gitu. Kita harus belajar karena kita kadang-kadang kita tidak bisa memilih atasan gitu ya. Kalau nanti kalian dunia kerja kita nggak bisa memilih atasan gitu. Terus kalau atasannya sengklek gitu misalkan kita harus gimana gitu. Kalau kita ajarin dia biar nggak sengklek nggak bisa kan. Gimana caranya kita beradaptasi. Jadi itu juga penting ya. Tapi kalau misalkan untuk ya itu untuk persiapan TA mah biasanya itu. Tapi kalau untuk masuk dunia riset ya jujur lah gitu ya. Maksudnya nomor satu ya Jepang itu juga sama ya, salah satu tempat riset yang terbaik itu adalah karena kejujuran gitu ya. Kejujuran gitu ya. Kan Jepang itu jadi ada polling ya, ada atau penilaian negara mana sih sebenarnya yang mengikuti idealisme Islam gitu. Oke. Misalkan maksudnya mana sih yang negara yang menerapkan
malah menerapkan ajaran-ajaran Islam lebih baik gitu ya. Contohnya tuh justru negara-negara Jepang, Iya, negara-negara Eropa benar-benar. gitu ya. Hmm. Kebersihan segala bagian dari iman Iya, gitu. Coba kejujuran. cek lah diri masing-masing Iya. seberapa sering buang sampah sembarangan gitu. Itu jadinya kita harus mengikuti kejujuran gitu ya. Sebenarnya norma-norma agama itu mengajarkan yang baik ya. Betul. Jadi dan saintis itu sebenarnya juga bukannya tidak sesuai dengan ajaran agama ya. Kita Iya, justru betul. bagaimana mempelajari apa yang diberikan oleh Tuhan gitu ya. Iya. sama kita ya. Betul banget. Kalau kita mau ngomongin saintis gitu ya. Jadi kalau sebelum kita masuk ke dunia sains ya sebenarnya kembali lagi etika-etika Iya. gitu ya. Etika-etika yang harus dipelajari adalah etika-etika Etika. kayak tadi ya plagiarisme, Plagiarisme. penggunaan ChatGPT Penggunaan gitu ya. ChatGPT. Bagaimana Betul. teman-teman mencari ilmu gitu ya. Ilmu. Biasakan inilah kalau untuk sebelum masuk riset mungkin yang harus dipelajari itu adalah baca paper ya. Baca paper. iya. Sebagai Ah. kaum-kaum yang minim literasi, Waduh. baca paper itu penting. Jadi sebenarnya walaupun misalkan semester 2 nih, semester Iya, Pak. 3, semester 1 belum ada tugas baca paper, sebenarnya latih aja baca-baca bahasa Oh, Inggris oke. gitu ya. Dan juga tadi ya bahasa Inggris gitu. Iya, bahasa Inggris. Iya. Sih, Pak. Berarti emang etika-etika Iya, seperti sebenarnya, kejujuran emang sangat dibutuhkan. Etika kejujuran dan bagaimana teman-teman beradaptasi terhadap lab tersebut. Oh, iya, Wih, keren. wow, keren banget ya Koreans. Ya, mungkin tadi pertanyaan terakhir nih, Iya, Kang benar. Bintang. Oke, mungkin aku, Surung dan Bintang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pak Irham. Obrolan hari ini itu sangat membuka wawasan kita nih, Benar Koreans. banget. Nggak cuma tentang sains, tapi juga tentang pembelajaran seumur hidup. Wah, Betul banget. Betul Dan banget. buat kamu para Koreans di luar sana, semoga episode kali ini bisa jadi pengingat bahwa belajar itu nggak harus sempurna, tapi harus jujur dan bermakna. Betul. Sampai ketemu di episode besar Sneak berikutnya. Betul. Ayo kita tutup, Pak. Jadi Ayo. tutupnya ini ada Jargon. Apa? stay curious, stay Yes. inspired. Ada gayanya juga. Jadi stay curious, stay inspired. Oke. Stay Inspired. Jadi Betul. nanti saya bakal bilang Arsenic volume 6 stay curious, stay inspired. Oke? Oke. Nah, Siap. Oke, Koreans. Arsenic volume 6. Stay curious, stay inspired. Wih.